Hai Konco Virtual, welcome back to DTC, Dinda Tahir Channel. Kali ini gue mau nge-review buku lagi dalam Dinda Sok Review Buku. Sebenarnya gue bete banget ya, dan udah rada gak mood karena dari tadi gue muter-muter nyari tempat yang bagus buat nge-review, tapi hasilnya nol. Awalnya gue mau nge-review bukunya tuh di Museum Zoologi, kemudian ke museum, apa tadi namanya? Museum Sejarah Nasional Alam Indonesia kalau nggak salah. Tapi sayangnya, sama Kebun Raya. Tapi sayangnya ketiga tempat itu masih tutup, tapi nggak tahu kapan dibuka lagi. I'm so sad. Kenapa gue milih ke museum? Karena buku yang kali ini mau gue review tuh kayak relate gitu loh. Dia menceritakan, masa sekarang sih? Ya pokoknya ini ada hubungannya sama masa lalu gitu. Nah kan kalau museum kan itu tempat yang dimana kita bisa ngelihat barang-barang yang udah nggak bisa kita temuin lagi sekarang kan. Itu kayak relate sama bukunya. Jadi gue rasa kalau misalkan gue nge-review di museum tuh kayak oke banget. But unfortunately I can't review the book there because they are still closed. Oke, jadi sekarang gue ada di parkiran McD jalan apa nih namanya, dekat Kebun Raya. Dan ya udah, kita nyari tempat seadanya aja. Sebenarnya buku apa sih yang mau gue review? Aduh, gue ketekin. This is it, Tuesdays with Morrie yang ditulis oleh Mitch Albom. Sumpah ya, Kofir, ini tuh salah satu buku yang paling gue suka. Bener-bener sebagus itu. Dan Mitch Albom ini adalah penulis yang gue favoritin banget, salah satunya sih. Tapi dia tuh kayak yang paling atas gitu deh, karena buku-bukunya dia tuh sangat-sangat bagus dan sangat menginspirasi. Ya, jatuh! Seriously guys, I dropped my book to the got. Oh my god, gue harus ngambil nih. Oh my god, untung gak ada airnya. Terus gila ya, gue sampai jatuh-jatuh ke bawah gini. Sebel banget gue. Untung jalanannya sepi, jadi gak ada yang ngeliatin, cuma bapak-bapak yang lagi nyapu. Oke, langsung aja gue mau masuk ke review covernya. Ini covernya biasa banget ya menurut gue, tapi cover ini tuh kayak ciri khasnya Mitch Albom banget. Hampir semua bukunya Mitch Albom itu covernya ya kayak gini, simple, terus gak neko-neko dan gak banyak gambar, cuma kayak judul sama nama penulisnya aja. Terus di belakangnya juga nggak ada sinopsisnya sama sekali, cuma ada tulisan The Modern Inspirational Classic, more than 11 million copies in print. Jadi ini tuh kayak ngasih tahu kalau buku ini tuh di print sebanyak 11 juta kopi. Terus ada juga komen-komen dari beberapa tokoh yang terkenal yang memuji-muji kebagusannya si buku ini. Tapi karena Mitch Albom ini emang kayak udah dasarnya udah terkenal ya, dia tuh penulis yang kawakan gitu di US. Jadi orang-orang ya bodo amat mau covernya jelek, mau enggak menarik sama sekali atau gimana, tetap aja laku bukunya ya kan. Now I'm gonna talk about the characters. FYI, ini adalah sebuah buku memoir yang merupakan non-fiksi. Jadi karakternya sendiri adalah si penulisnya, yaitu Mitch Albom, but he's not the main character. Jadi di sini Mitch Albom menceritakan profesornya dia yang merupakan profesor sosiologi, namanya adalah Profesor Morrie Schwartz. Nah, Profesor Morrie ini diceritakan merupakan sosok yang sangat menyenangkan. Jadi tuh dia kayak disukain hampir sama semua orang yang ada di sekitarnya. Dia selalu bikin environment-nya itu bahagia dan dia itu selalu tersenyum. Dan even ya, bahkan misalkan nih gue cerita sebuah jokes ke Profesor Morrie dan dia akan tertawa seolah-olah joke gue itu adalah joke yang paling lucu sedunia. Semenyenangkan itu Profesor Morrie. Masuk ke inti cerita. Tapi alert dulu nih buat kalian, buku ini tuh sedih ya. Jadi ceritanya itu berawal ketika Mitch masih kuliah. Nah, ketika dia udah graduate gitu, ketika dia lulus dari kuliah, dari kampusnya, Profesor Morrie-nya itu pesen nih sama Mitch, jangan lose kontak ya, kita harus tetap keep in touch. Tapi setelah lulus, karena Mitch terlalu sibuk untuk mengejar cita-citanya, dia pun bukan lupa sih, kayak ya udah lose kontak aja gitu sama orang-orang yang terlibat pada masa dia kuliah. Akhirnya dia juga nggak kontak-kontakan lagi sama Profesor Morrie. Nah, sebenarnya si Mitch Albom ini cita-citanya dulu adalah menjadi seorang musisi karena dia adalah seorang pianis, tapi karena kebanyakan di PHP-in
di PHP produser, PH, dan bandnya juga kayak nggak jelas gitu. Akhirnya dia pun menyerah untuk menjadi musisi, dan dia tuh banting setir, dia ngambil master degree dalam bidang jurnalistik. Ternyata bidang jurnalistik adalah keberuntungannya, karena setelah lulus master degree itu dia menjadi seorang wartawan sport yang terkenal banget, sampai jadi broadcaster sport gitu. Tau kan yang kayak komentator kalau ada acara-acara olahraga, nah kayak gitu deh. Nah dari nol dia masih ngontrak kos-kosan sampai dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, pokoknya jadi tajir gitu deh. Nah kenapa dia nggak mau kontak-kontakan lagi sama orang-orang masa kuliahnya? Karena kebanyakan dari mereka itu menghubungi Mitch Albom karena mau minjem uang. Nah dia tuh kayak malas gitu kan. Ya biasalah ya, orang ketika kita udah sukses, orang-orang lama tuh pada datang untuk minjem duit, dan ketika ditagih mereka menghilang seperti ditelan bumi. Kebanyakan kayak gitu ya kan. Nah sebenarnya pada saat itu pula Profesor Maury Schwartz ini sedang dying, dia sedang sekarat, dia sedang menderita penyakit bernama ALS atau yang biasa disebut Lou Gehrig's disease kalau nggak salah ya. Nanti lihat aja ya, bakal gue kasih keterangannya di sini. Nah, Profesor Maury itu lagi menderita sakit yang keras, dan dia diperkirakan hidupnya tuh kayak cuma 2 tahunan gitu. Nah, si Profesor Maury itu sebenarnya kan profesor kesayangannya Mitch Albom. Sebenarnya orang-orang itu udah kayak ngasih tahu ke Mitch nih kalau profesor kesayangannya ini udah sekarat gitu, udah sakit keras. Tapi karena Mitch udah nggak mau baca-baca email dari orang-orang masa dia kuliah dulu, jadi ya udah dia nggak tahu kabar kalau Profesor Maury-nya lagi sakit. Akhirnya pada suatu ketika malam-malam si Mitch-nya ini kayak nonton TV gitu kan, acara show yang terkenal pada zamannya. Nah, si hostnya itu lagi wawancarain Profesor Maury. Dari situlah Mitch Albom akhirnya tahu kalau profesor kesayangannya sedang sakit. Dan dari situ pula akhirnya pertemuan Mitch itu terjadi lagi sama Profesor Maury. Nah, pertemuan itu pun jadi reguler gitu, terjadi setiap hari Selasa. That's why the title of this book is Tuesdays with Maury. Nah, dari situ si Mitch itu berasa kayak zaman kuliah lagi, dia belajar lagi sama Profesor Maury, tapi belajarnya bukan sosiologi lagi ya. Ini belajarnya tuh kayak lebih ke pelajaran hidup. Dia banyak banget dapat hikmah-hikmah dan kayak semangat hidup, pengalaman-pengalaman yang diajarkan oleh Profesor Maury. Dan FYI pertemuannya itu terjadi sampai akhirnya Profesor Maury meninggal. Next, I see no point why I should dislike this book because I totally like this one. Emang sebagus itu, jadi kalian harus baca. Dan kalau gue boleh ngasih rating, gue kasih dari 1 sampai 10 itu untuk buku ini 9,9. Yes, almost perfect. Karena buat gue siapapun harus banget baca. Dan gue dapet banget pelajaran berharga ya dari si Profesor Maury, karena dia kan sangat-sangat bijaksana. Bahkan ketika dia udah tahu kalau dirinya itu mau meninggal gitu, mau meninggalkan dunia ini, dia tuh kayak nggak takut gitu. Bahkan dia tuh berusaha untuk tetap berguna dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu deh, pokoknya keren banget. Nah, buat kalian yang mau baca Tuesdays with Maury ini udah ada terjemahannya ya ke bahasa Indonesia. Tapi saran gue, bacalah versi aslinya, versi bahasa Inggrisnya. Karena kan kalau versi aslinya tuh pasti bakal lebih dapet gitu ya kan feel-nya. Kalau udah diterjemahin pasti ada beberapa kata yang pastinya beda. Tapi jangan takut buat kalian yang kayak nanti gue baca ini nggak ngerti bahasa Inggris, pusing segala macem ya kan. Don't worry, karena bahasanya ini sangat mudah dimengerti. Dan ini tuh kayak cuma 192 halaman, jadi pasti bakalan cepet bacanya dan juga nggak bikin kalian pusing. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan menginspirasi pastinya untuk kalian mau membaca. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!